agak bergeser, terus dia mau bangun tenda gitu kan. Dan disinilah kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dimulai. Hey yo yo para pemuda-pemudi Indonesia yang menduduki bumi Nusantara, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, channel Opini Topik Kerucut, di mana channel ini membahas hal-hal yang menjadi teori, konspirasi, misteri tanpa terasi. Hey yo guys, jumpa lagi dengan saya. Panggil saja Om Topik Kerucut. Oke guys, kali ini kita akan membahas sebuah kisah tentang 3 orang pemuda-pemudi ya, karena di sini ada 2 pemuda dan 1 pemudi yang sempat hilang di Gunung Salak guys. Wait, tapi tunggu dulu. Nah, kita kenalan dulu nih sama tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Egy, yang kedua ada Nasar, lalu yang ketiga ada Icut. Wah, mungkin Icut ini yang cewek ya, karena biasanya, atau mungkin juga si Icut ini orang Aceh nih, karena biasanya orang Aceh itu ada nama cut-cutnya gitu ya. Oke, ini ceritanya dikisahkan tahun 2000-an guys. Jadi gue percepat aja ya guys ceritanya. Jadi mereka ini satu komplek ya, mereka bertiga. Cuma untuk Egy itu baru dari Bandung karena nyelesain kuliahnya. Nah, untuk mengisi liburan mereka atau waktu senggang mereka ini, akhirnya mereka memutuskan untuk liburan di rumah neneknya Egy yang berada di Gunung Salak, di Gunung Salak Endah, Gunung Bunder nih katanya ya. Nah, waktu menjelang malam ya kan, Egy sama si Nasar tidur di kamar omnya Egy, yang omnya itu udah keluar kota karena kerjaan kan. Nah, sementara si Icut ini ada di kamar si tantenya si Egy, jadi tidur di sana gitu kan, karena cowok cewek kan nggak boleh nyatu, apalagi di kampung kan. Nah, singkat cerita, si Nasar ngelihat tas keril punya si omnya si siapa namanya, si Egy. Maka nanyalah dia kan, singkat cerita si Egy kan jawab nih, oh iya itu punya om gue gitu kan. Dia pendaki gunung gini. Gue juga pernah diajak dulu waktu SMA naik gunung ke puncak Salak gitu kan. Nah, singkatnya lah, gue persingkat terus deh ya. Tercetuslah ide untuk mereka ini menghabiskan waktunya atau ngisi liburan itu dengan naik gunung Salak. Jadi nggak cuma sekedar liburan ke rumah neneknya aja nih, tapi mereka punya rencana lebih lanjut, yaitu naik ke Gunung Salak. Nah, besokannya mereka naiklah ke Gunung Salak. Tapi si Egy ngajak teman-teman ini nggak lewat jalur resmi, karena posisi rumahnya ini lebih deket. Maksudnya ada jalan tembusan yang langsung ke arah rute itu ke arah Kawah Ratu. Jadi mereka tuh nggak jalur umum. Dan si Egy juga ngomong gitu, kalau kita jalur umum pertama kita udah muter, terus kita harus bayar, jadi mendingan lewat sini gitu kan. Lah, itu berarti nih ngajarin nggak bener nih kan, pendaki ilegal nih berarti nih. Oke, kita persingkat terus aja ya, soalnya ini ceritanya agak panjang juga nih ya. Intinya si Egy ini udah jalan lah nih bersama kedua temannya ya, Icut sama si Nasar. Jadi Icut tuh ada di tengah, jadi Egy itu yang paling depan, Nasar yang paling belakang. Nah, setelah hampir 3 jam berjalan, si Icut nih udah mulai ngeluh kan. Icut udah mulai ngeluh, nanya gitu, ini masih jauh nggak sih gitu kan, apa kita balik aja gitu kan. Terus si Nasarnya kan nyeletuk, janganlah, ini kan pengalaman pertama kita, jarang-jarang bisa kayak gini, dan mungkin karena pengalaman pertama kita jadi ngerasa capek banget gitu kan. Terus si Egy nyaut, ya udah sekarang kita istirahat aja. Padahal mereka selama 3 jam itu udah berapa kali istirahat, jadi udah berapa kali istirahat rasa kecil lah. Ya udah, kata si Egy, kalau emang nggak kuat kita coba diriin tenda di sini deh, masih jam 4 ini gitu kan. Jadi masih jam 4 kan, mikir gitu. Nah, sepakatlah mereka kan untuk diriin tenda di sana gitu. Nah, tapi sebelum diriin tenda tuh biasalah emang nih, karena anak-anak baru kali ya, yang udah pernah naik gunung pun cuman si Egy doang gitu kan, karena anak baru, jadi mereka tuh kayak nggak langsung gercep gitu ya. Jadi mereka tuh sebelum diriin tenda yang kayak ngobrol-ngobrol dikit dulu, istirahat dulu gitu kan.
Terus si Egi ngerokok kan, si Egi ngerokok ditawarin lah ke si Nasar ngisip rokok. Terus akhirnya karena si Icut nggak ngerokok, akhirnya kan Icut minta ini kan, Icut ngomong gini kan, lu berdua enak aja ngerokok, gue bagi ada permen gak, kata si Icut gitu kan. Akhirnya si Egi bilang kan, enggak, gue nggak ada permen gitu kan. Terus si Nasar nih, ada nih, tadi gue beli sisa 3, pas banget ada 3, dikeluarin lah tuh kan dari kantongnya si Nasar 3. Akhirnya si Icut ngambil, si Egi juga dibagi juga kan. Si Egi ngambil tapi belum dimakan lah permennya sama jadi si Nasar sama si Egi tuh megang satu-satu permen tapi belum dimakan, sedangkan si Icut kan udah dimakan. Nah tapi si Icut ini bungkusnya sedikit banyak dia tahulah info-info tentang adab-adab di gunung gitu kan. Akhirnya bungkus permennya pun tetap dikantongin sama si Icut. Nah sedang asiknya mereka istirahat gitu kan, tiba-tiba tuh gerimis dan datang kabut. Nah akhirnya ya udahlah kita gercep gitu kan, kata si Egi kan, untuk kita gercep untuk bangun tenda. Nah belum tenda udah dibangun, jadi si Egi tuh agak bergeser, jadi si Icut masih di kanan, si Nasar di kiri kan. Tiba-tiba tuh kabutnya makin gelap gitu kan, makin tebal gitu. Terus kayak ada suara gerabak kurbuk kayak lari gitu kan. Udah gitu kayak ya udahlah terjadi chaos lah gitu kan. Maksudnya teriakan si Icut dulu tuh, aduh gitu kan, kayak gitu. Langsung kayak gimana sih perempuan teriak gitu kan. Terus si Nasar juga ada suaranya gitu kayak gitu kan, langsung jatuh duduk, nggak tahu jatuh kemana gitu. Nah cuman si Egi lah yang nggak kenapa-napa karena posisinya dia emang udah bangun dan agak bergeser, terus dia mau bangun tenda gitu kan. Dan disinilah kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dimulai. Egi yang tetap di posisi awal, dia coba untuk manggil teman-temannya kan. Jadi si Egi manggilin Nasar, Icut gitu kan. Nah dia teriak-teriak gitulah. Nah yang nyautin itu cuma si Nasar. Hoi, kata si Nasar kan, gua di sini Gi gitu kan. Di mana lo gitu, gua di bawah, gua tergelincir gitu kan, istilahnya kayak gitulah. Oke lu tunggu di situ dulu, kata si Egi. Icut ada sama lu nggak ada katanya. Ya udah lu tunggu situ, istilahnya. Intinya mereka tuh intinya si Egi tuh nyaranin untuk tetap di tempat, dan si Egi tetap manggil si Icut, tapi si Icut tuh nggak ada suara lah gitu kan, nggak ada sautan lah gitu. Sementara di sisi yang lain gitu kan, ini jadi ceritanya tuh digabung ya. Nah ini ceritanya tuh dikumpulin setelah mereka setelah mereka kembali ketemu lah gitu ya. Jadi di sisi lain si Icut itu jatuh, tapi dia tuh nggak ngalamin luka, cuman kayak kebentur dikit lah. Jadi dia kayak agak pingsan gitu lah ya sebentar gitu. Kayak gimana sih kalau dagu lu kayak gini nih, kayak lu dagu lu tuh di empak gitu tuh, lu pasti ngerasain kayak shock dulu lah, kayak orang di knock-out lah gitu, tapi sebentar gitu loh. Nah setelah si Icut agak siuman gitu kan, dia manggilin temennya kan, dia panggilin Egi, Nasar gitu kan. Terus nggak lama tuh datanglah cahaya. Oh ya sebelumnya si Icut ini pas dia sadar itu dia coba nelpon, tapi di HP-nya itu nggak ada sinyal. Jadi nggak ada sinyal. Dia coba telepon anak-anak tapi nggak ada sinyal. Terus nggak lama datanglah itu cahaya gitu kan, karena emang dari mereka semua ini di center tuh kan ada di HP, tapi yang bawa center fisik tuh ya si Egi kan. Nah datanglah nih dari kejauhan, karena posisi si Icut ini kan jatuh kayak agak ke bawah gini kan, jatuh mana ada yang ke atas ya, jatuh ke karena posisinya tuh kayak gini, treknya tuh jalanan tapi kayak ada jalan landai, terus ada jalan turunan ini ya kayak nggak tebing tapi nggak terjal gitu loh, cuman yang gak terjal banget tapi bisa inilah gitu, ada pohon-pohon kayak semak-semak kayak gitu, cuman turunan kayak gitu ya. Intinya diselamat lah gitu kan. Nah datanglah si Egi ini kan, terus si Icut kan Gi gitu kan, gimana gini, si Nasar mana katanya gitu kan. Ada, tenang aja kata si Egi. Terus si Egi bangunin si Icut kan, terus kita jalan lagi, lu nggak apa-apa katanya gitu. Si Icut bilang ya nggak apa-apa. Ya udah kita gimana nih katanya, udah kita jalan lagi ke depan katanya, kita cari si Nasar katanya.
Ya udahlah tuh, jalanlah mereka karena si Icut sendiri nggak luka yang gimana ya, cuman tadi sempat shock dikit doang. Nah terus mereka jalan-jalan di belakang, tapi si Icut ini berasa gimana ya, ada intuisi ya, ada perasaan kayaknya kok si Egi ini agak beda gitu loh, maksudnya dari sikapnya sih agak sedikit beda lah gitu kan. Cuman si Icut karena tadi habis shock gitu kan, jadi nggak ngerasain, cuman seiring perjalanan mulai ngerasain. Jadi si Egi ini jalannya tuh jalannya cepet aja ke depan. Terus si ini kan mulai mikir nih, si Icut ini mulai mikir, perasaan tadi posisi gue itu kan di kanan, gue jatuh ke arah kanan gitu. Si Egi itu si Nasar itu ada di kiri. Kalau misalkan kita emang tadi jatuh itu entah diseruduk apa ya, kayaknya sih binatang, kayaknya babi gitu ya. Nah entah gue diseruduk babi gitu kan, harusnya gue jatuhnya ke kanan dan kita harus cari si Nasar itu ke kiri. Kenapa si Egi itu ngajakinnya ke kanan gitu kan? Tapi ya dia apa sih, masih kayak penasaran tapi bingung gitu kan. Terus akhirnya dicobalah dia nanya, pas sering jalan gitu kan, kayak karena kelamaan gitu kan, karena nggak nyampe dan dia kayak nggak berusaha nyari ke semak-semak, tapi kayak ngikutin jalan trek itu aja, terus jalan setapak itu aja terus si Eginya kan. Akhirnya si Cut berani nanya lah, Gi, kita mau nyari Nasar kan, katanya gitu. Si Egi cuman senyum aja gitu kan. Iya, senyum sambil bilang iya, yang penting kita nanti, yang penting kamu selamat gitu kan. Nah si apa namanya, si Icut bingung kan, udah tumben nih bilang gua aku gitu kan. Tapi ya udahlah. Terus nggak lama HP-nya si Icut ini geter gitu kan, dan bunyi gitu kan. Tapi si Eginya tuh jalan kebut lah, kira-kira tuh makin lama makin jauh, sekitar ada 15 meter di depan dia. Nah pas ngeliat itu si Icut kaget, ternyata yang telepon si Icut adalah si Egi ya kan. Sementara si Icut kan dia langsung dia ngeliat kan ke depan, dia ngeliat ke depan itu ngeliat si Egi tuh nggak lagi megang HP gitu. Nah mungkin, dan buat apa dia nelpon si Icut kan, Egi ini kan. Terus udahlah dia si Icut coba angkat gitu kan. Pas si Icut angkat kan, pas si Icut angkat itu, jadi si Egi langsung ngomong, alhamdulillah gitu lu jawab, dari tadi gue teleponin nggak bisa-bisa, kata si Egi yang ditelepon ini ya, Egi yang ditelepon, dari tadi gue teleponin nggak bisa-bisa. Ini lu Egi, katanya. Iya iyalah, emang lu nggak save nomor gue, kata si Egi gitu kan. Terus lu gimana keadaannya, kata si Egi. Pokoknya ya biasalah obrolan kalau lagi keadaan lagi panik gitu kan. Enggak, gue nggak apa-apa, gue baik-baik aja. Langsung si Icut bengong kan, si Egi yang di depan dia itu makin lama makin jauh, dan dia cuma bilang gini, si Icut kan, dia coba nanya, Gi, lu sama Nasar nggak? Si Egi jawab, iya gua sama Nasar nih, dia kakinya kesleo gitu kan, kakinya luka dan dia cedera gitu kan. Terus belum lama mereka ngomong ya tiba-tiba sinyalnya hilang lagi kan, putuslah telepon. Si Icut coba nelpon si Egi nggak bisa, si Egi coba nelpon Icut dia nggak bisa, dan si Egi yang di depan si Icut ini udah nungguin tapi jauh gitu. Nah si Icut tuh bingung, ini si Egi ini ada apa sih, kok ada dua orang gitu kan. Apa tadi si Egi nelpon gua pakai headset atau pakai bluetooth, tapi kok nggak ada Nasarnya gitu kan. Akhirnya karena si Egi yang di depan ini manggil tangan gitu kan, ngelampai sini katanya. Si Icut tuh karena ya di tengah hutan sendirian, dia nggak punya siapa-siapa, yang dia tahu itu Egi yang di sana gitu kan, salah satu teman itu. Akhirnya dia pikir mungkin yang nelpon ini orang iseng atau Egi gimana, nggak ngerti lah. Pokoknya dia intinya gue yang di depan gue aja lah yang gue ikutin gitu kan. Nah agak berlari kecil lah si Icut ini, si Eginya nunggu. Pas sudah nyampe di depan si Egi yang ini, Egi yang di depannya ini, si Icut tuh masih gimana sih, masih shock, masih bingung gitu, masih nggak percaya gitu, ini gimana ya. Terus tiba-tiba si Egi itu kan bilang, si Egi yang di depan itu, tapi si Icut nggak ngomong nih soal tadi telepon, dia tadi nelpon dapat telepon dari si Egi yang ditelepon itu ya, dia nggak ngomong.
Dia cuman pas nyampe si depan si Icut nih, pas depan nyampe si Egi itu, dia cuman gimana sih, cuman nanya, kita mau kemana gitu kan. Sebelah sini, ini jalannya, kata si Egi yang ini. Terus si Icut ini apa namanya, mulai kayak kepikiran gitu, langsung mikir, iya gua kan tadi ada permen gitu kan. Terus si Icut ngomong, Gi, gua boleh minta permen gak? Nah si Egi yang ini ngomong, nggak ada, gua nggak ada permen. Terus si Icut sambil jalan sambil ngobrol gitu kan, karena nggak ada di belakangnya dia kan, satu pun nggak ada, Gi, nggak ada, gua nggak punya permen, kata si Egi yang ini kan. Di situ si Icut langsung balik badan, lari ketakutan, dia jeritan gitu kan, gitu kan, karena ya iyalah, secara tadi sebelum mereka jatuh si Nasar itu kan bagi-bagiin permen, dan itu ada di sini. Pokoknya karena dia panik, dia lari itu kan, dan dia lari gitu, terus dia lari gitu sambil teriak-teriakan gitu kan, sambil lari. Nah di ujung di tempat yang sama tapi di ujung gitu, si Egi ini nggak dengar jeritan dia, dan mungkin si Icut ini kan lari karena kalang kabut gitu kan, akhirnya jatuh ya, karena kan larinya kan sambil panik, jadi dia tuh jatuh gitu. Nah pas jatuh itu, selain teriakan yang didengar oleh si Egi juga ngelihat kayak pantulan cahaya gitu kan, kayak ngeguling-guling gitu, karena HP-nya si Icut pas jatuh itu, pas si Icut jatuh lagi itu kan, HP-nya juga ikut jatuh, jadi ngegelinding, dan si Egi tuh ngelihat posisinya lah ya gitu. Nah sontak si Egi ngelihat posisinya si Icut itu ya, dan dia teriak-teriak itu, otomatis kan si Egi langsung bergegas ya. Tapi sebelum dia bergegas, dia bilang juga ke si Nasar untuk tetap di situ dan jangan kemana-mana gitu kan. Nah larilah si Egi ngejar si ngehampirin si Icut kan. Pas dia, singkat cerita, pas si Egi udah nyampe ke si Icut itu kan, dia jatuh tergeletak gitu, dan nggak pingsan sih kali ini. Si Icut cuman nangis gitu kan. Nah pas si Egi datang ngedekat, si Icut tuh histeris, ketakutan gitu, pergi gitu kan, teriak-teriak gitu kan, nggak teriak-teriak gitu kan. Nah si Egi ngomong dong, Cut, ini gue Egi, ada apa sih gitu. Langsung si Icut tuh kayak terus pergi kata si Icut gitu kan, jauh pergi kayak suruh menjauh gitu kan. Si Icut tuh ketakutan, histeris gitulah. Nah terus si Egi tuh, ini gue katanya, ini gue Egi, ada apa kata si Egi gitu kan. Terus si Icut itu kan nangis terus ya, nangis histeris tuh. Nah si Icut kan posisinya di bawah gitu kan, rebahan jongkok gitu kan, duduk ya rebahan gitu kan, teriak-teriak gitu kan. Nah pas si Egi coba menghampiri coba pegang si Icut, dan si Icut nolak itu, dari kantongnya jatuhlah permen yang tadi dibagiin itu. Dan di situ si Icut langsung, tadinya coba ngelepasin pegangan si Egi, dia langsung nangis meluk si Egi dan lemes gitu kan, langsung lemes meluk si Egi itu, kayak pingsan lagi gitu kan. Nah terus si Egi coba untuk telepon si Nasar kan, ditelepon, dan syukur alhamdulillahnya saat itu bisa tuh sinyalnya, karena memang kalau di gunung itu kadang-kadang sinyal turun naik ya, kadang ada kadang enggak. Nah pas ditelepon tuh bisa lah. Terus si Egi ini ngomong kan, Zar gimana kabar lo gitu, lo masih aman kan di sana, katanya. Iya ya, gue nggak apa-apa, masih ini. Terus kata si Nasar biasa nanya kan, gimana si si Icut nggak apa-apa nih, dia nggak apa-apa, dia sehat-sehat aja, cuma dia lagi histeris gini, nggak tahu kenapa dia histeris, ketakutan gini, dan sekarang dia tuh lemes kayak pingsan gitu katanya gitu kan. Ya udah kata si Nazar kan, ya udah lu tenangin dia dulu di situ, nanti kalau udah baru kita sama-sama kesini gitu kan. Sama-sama maksudnya sama-sama nyatu lagi gitu kan. Artinya si Egi suruh nolongin si Nasar, jadi si Nasar ngalah dulu gitu, karena dia ngerasa dia cowok kan, jadi dia, dan ini dia nggak apa-apa lah, dia ngalah dulu gitu kan. Nah terus untuk bikin tanda, akhirnya kan mereka kan pakai HP ini, ada cahayanya kan. Terus si Egi tuh bilang gitu, Zar
coba lu kasih cahaya dulu, gue di sini nih kan. Akhirnya sama-sama kayak nunjukin cahaya gitu kan. Si Nazar pakai senternya, dia pakai ininya. Oke, posisi aman ya katanya gitu. Udah, tunggu dulu situ, ntar setelah ini baru gue samperin lu ya Zar katanya gitu kan. Oke, kata si Nazar, intinya gitu kan. Nah, setelah beberapa saat si ini kan lihat jam nih. Si Egi kan ternyata udah jam 8 kan. Ternyata udah jam 8 malam tuh, dan di hutan tuh kalau jam 8 malam pastinya gelap banget lah ya kan. Nah, si Icut udah siuman, terus akhirnya tapi si Icut kan ditanya tuh mesin Nazar, tapi dia belum mau ngomong, dia cuman diem doang gitu kan. Dan si Egi ngerti lah kan, maksudnya kalau memang karena dia pernah naik gunung, dia sedikit banyak dia tahu lah kalau adab di gunung gitu kan. Kalau teman udah kayak gitu ya udah nggak usah ditanya lagi gitu, udah biar nanti aja ceritanya di bawah gitu kan. Nah, akhirnya si Egi ngajak lah si Icut untuk samperin si Nazar, karena si Nazar kan sendirian di sana kan. Nah, si Nazar ngasih apa namanya, tanda aja lah, ngasih tanda cahaya gitu kan di situ bahwa Nazar ada di sana. Akhirnya setelah ini mereka berjalan lah tuh, si Egi sama si Icut mereka berjalan. Setelah Icut udah siap jalan, mereka jalan. Nah, pas sudah mau deket ke si Nazar, kagetlah mereka berdua. Ternyata ada kali gitu loh. Nah, si Egi bingung, lah gue tadi lewat mana kok bisa ada kali gini gitu kan. Kalinya tuh jadi nggak lebar banget, cuma sekitar ya 2-3 meter, tapi itu kayak agak menjorok kayak agak dalam gitu, ngerti nggak, kayak celah, kayak lempengan batu gitu, celah gitu. Nah, si Egi ini kan ngelihat karena ini udah malam juga dan nggak berani ambil risiko gitu kan. Mereka ngobrol nih kan, Zar, kalau si Egi kan, di sini ada kali gitu. Lah, mereka tuh karena jadi jarak dari kali itu ke si Nazar ya berkisar antara 50 meteran lah kira-kira gitu kan. Jadi mereka masih bisa dengar. Ya udah, kalau si ini, kata si Nazar kan, lu tunggu situ aja sampai ini, karena si Egi juga kan nggak berani ambil resiko. Nazar, Egi dan ini kan nggak berani ngambil resiko karena Icut kan cewek dan nggak mungkin lah kita kalaupun tadi gitu karena saking paniknya si Egi bisa loncat gitu kan ngejar si Icut. Sebenarnya masih nggak habis pikir juga ya kok bisa loncat, tapi si Egi nggak ngerasa loncat gitu loh, gimana caranya gitu kan. Kalau emang karena itu gitu kan. Nah, intinya karena tadi Keril, nah ini apalagi Keril dibawa sama si Egi gitu kan, gimana dia bisa loncat gitu. Maksudnya meskipun cuma 2-3 meter tapi pasti harus ngeluarin daya lebih ya untuk loncat itu kan, dibandingkan lari biasa gitu kan. Nah, singkat cerita tuh mereka putuskan bahwa untuk si Egi dan si Icut tuh ngecamp di situ di dekat di samping kali itu gitu, untuk nunggu pagi baru kita baru bisa, maksudnya baru nyamperin si Nazar gitu kan. Dan si Nazar pun setuju gitu. Jadi si Egi bilang sama si Nazar, Zar, lu cari tempat yang aman deh gitu, yang agak kesinian dikit gitu. Nah, akhirnya sambil sedikit merangkak, bukan merangkak apa, ngesot lah ya namanya, orang agak kakinya terluka gitu kan, cedera gitu. Nah, agak sedikit ini, akhirnya karena udah deket kali juga, si Nazar ini nemu batu dan memutuskan untuk oke, gue tunggu di sini aja ya. Jadi mereka tuh jaraknya makin dekat, makin bisa kelihatan lah gitu kan. Jadi makin sekitar 10-15 meter lah. Si Nazar nggak berani deket-deket juga ke kali gitu kan. Intinya mereka jadi makin dekat gitulah. Nah, si Nazar akhirnya ya udah, gua di sini aja gitu. Gue masih ada ini kok, gue ada jaket, ada, dan logistik memang kebetulan ada si sebagian besar di si ini ya, logistik sebagian besar di si Nazar ya. Dan mereka tuh akhirnya lempar-lemparan bagi gitulah logistik. Singkat cerita mereka ngecamp di situlah, tapi secara terpisah gitu. Di si Egi dan Icut di sisi sebelah kanan, si ini di sebelah kiri gitu kan. Dan mereka tuh akhirnya putuskan untuk tidur. Nah, si Icut di dalam gitu kan, di dalam ini. Dan si Egi memutuskan untuk ya tidur sambil di luar, karena dia ngerasa tanggung jawab juga kan, apalagi dia yang ngajak ke sini kan. Jadi dia pengen di luar, dia di luar sambil ngobrol-ngobrol sama si Nazar, maksudnya untuk nguatin juga kan, biar dia nggak ngerasa sendiri banget lah di atas batu itu sendirian gitu kan. Jadi
biar ada teman ngobrol lah gitu. Nah udah setelah sekian lama ngobrol sambil nyalain api gitu kan, yang ngantuk juga lah mereka ini kan. Nah si Nazar duluan yang ngantuk, si Egi belum gitu kan. Nah pas si Nazar ngantuk tidur, oke lah gitu kan, habis ngobrol, gue tinggal tidur dulu ya. Ya udah lu selalu aja ya tidur situ, nggak apa-apa ya katanya, gue di sini kok katanya gitu kan. Nah pas si Nazar tidur, si Egi kan sendirian kan, si Icut juga udah tidur kan karena lemes gitu kan, karena dia lemes shock juga kan, jadi si Icut tuh tidur gitu kan. Nah akhirnya si Egi tuh berusaha untuk tetap terjaga sebenarnya, cuma udah ngantuk gitu, jadi kayak tidur ayam gitu kan. Nah sambil dia sambil dia tiduran gitu, dia ya ada kayak matras gitulah ya, tikar kayak gitu dah. Nah dia ngeliatin ke arah si Nazar, tapi sambil kayak tidur ayam gitu, sambil melek. Nah dia tuh karena udah capek juga, tapi kayak gimana sih, kayak lu engah tapi kayak tenaga lu kayak belum kumpul gitu ya. Nah dia ngeliat si Nazar itu tiba-tiba bangun gitu loh, dia bangun diri dan kayak ngobrol gitu sama orang, kayak ngobrol gitu kan si Nazarnya itu kan. Nah menurut versi si Nazar nih, setelah besoknya cerita, jadi si Nazar itu waktu dia lagi tidur tiba-tiba dibangunin sama si Egi gitu kan. Nah dibangunin sama si Egi, terus diajakin jalan untuk nyebrang kali, untuk gabung di tenda sama si Egi sama si Icut kan. Jadi pokoknya intinya si Nazar itu dibangunin sama si sosok kayak si Egi, dia bilang, dia tunjukin jalannya nih. Jadi ngobrol-obrolnya kira-kira begini, Nazar, ayo kita nanti lewat sini, kita gabung di tenda. Nah si Nazar ikut lah kan, nggak curiga namanya sama temen kan. Nah pas di tengah jalan si Nazar ini tuh dipanggil, ada yang manggil Nazar gitu kan. Pasti pengen jalan itu, tapi dia tuh selangak-selinguk masih nggak engah lah, masih nggak ngeliat gitu. Nah pas nyampe depan kayu, jadi kali itu dia jadi jalan tuh diajak sama si Egi yang fiktif inilah ya. Nah diajak nyusurin pinggir kali gitu, dan di sana itu kayak ada batu yang agak menonjol, jadi kayak jembatan gitu kan. Nah pas nyampe di situ barulah dia nengok ke kiri, dan yang manggil dia itu adalah si Egi juga. Bengong dia kan. Nah begitu bengong, dia ngeliat yang ke depan itu Eginya udah nggak ada. Jadi si Egi yang ini tuh manggil Egi yang benerannya tuh manggilin, Sar mau kemana gitu kan, sambil nyusurin sungai gitu kan. Tapi dia agak ke belakang, agak di belakangnya lah gitu. Nah terus si Nazarnya itu langsung gitu kan, takut, dia langsung lari lagi balik ke posisi semula gitu kan. Pas posisi semula si Egi ngikut lah sambil melipir dari sisi sebelah kali itu kan. Lu kenapa, lu ngapain ke sana katanya. Enggak kata si Nazar kan. Si Nazar cuma bilang tadi gue mau buang air katanya gitu kan. Udah tapi ketakutan. Nah si Egi ini kan yang ngeliatin waduh kayaknya udah nggak beres nih. Langsung si Egi tuh untuk tetap nyemangatin si Nazar kan, untuk udah lu pokoknya di situ aja ya katanya. Lu udah buang air belum? Si Nazar bilangnya belum sempat katanya gitu kan. Ya udahlah katanya gitu, nanti aja katanya. Udah pokoknya lu di sini kata di sana kata si Egi kan. Si Nazar tuh ketakutan dan duduk aja gitu kan, sampai akhirnya dia ngompol lah di situ. Si Nazar tuh dia ngompol lah di situ. Terus karena dia ngompol, mungkin suasananya jadi agak cair ya, dia ketawa, si Egi ketawa gitu kan. Ya udahlah karena suasananya agak cair, udah lu pokoknya di situ aja deh kata si Egi kan. Lu tahan deh tuh bawa ompol lu sendiri ya kan. Nah singkat cerita berlalulah nih malam ya kan, pagi lah. Nah pas pagi ini yang bangun duluan itu si Icut ya kan. Dia bangunin si Egi dan dia coba, ya udah kita ayo, si kayaknya kondisi mentalnya si Icut udah mulai membaik lah ya. Nah tapi dia tuh jadi kayak, meskipun membaik tapi kayak gimana ya, kayak lebih, biasanya kan si Icut itu agak syariah ya, agak ceria gitu kan, tapi dia tuh kayak yang lebih feminim, kayak yang lebih dewasa lah saat itu kan. Nah akhirnya oke, kita mulai cari jalan deh, kita mulai mau nyebrang gitu kan. Nah si
si Nasar lah, karena dia bangun juga denger obrolan mereka ini kan, ngobrolan si Egi sama si Icut. Akhirnya kan belum sempat dibangunin sama mereka, si Nasar bangun duluan dan denger omongan mereka itu kan. Lewat sini aja katanya gitu. Nah, lewat mana emang lu tahu jalannya? Udah pokoknya lewat sini deh katanya, ikutin. Nah dua orang ini habis ngerapihin tenda segala macam, ikutlah. Habis ngerapin tenda segala macam, ikutlah arah yang ditunjukin si Nazar tadi. Jadi pas nyampe situ, ternyata benar tuh penglihatan yang tadi malam, bahwa di situ ada batu, ada yang menonjol, jadi jalannya mudah gitulah untuk nyebrang gitu kan. Nah disitulah si Egi sama si Icut ketemu si Nazar dan mereka jadi bertigaan lagi gitu kan. Jadi setelah mereka bertiga udah ketemu nih, artinya si Egi dan si Icut udah nyebrang. Nah gitu, pas udah ketemuan, si Icut nih celetuk gitu kan. Buset deh, lu bau banget sih katanya, bau banget pesing kata si Icut kan. Terus si Nazar sama si Egi jadi ketawa-ketawa kan. Ya udah deh katanya gitu, gue bersihin dulu di kali. Nah karena memang tadi ya, karena ada batu menonjol itu dan situ jadi agak rendah, pokoknya aman lah untuk ini, dan mereka bersih lah di situ, tapi ya nggak telanjangan juga, artinya cuman ngebersihin aja lah di situ kan. Nah udah gitu, setelah mereka semua beres-beres, mereka memutuskan untuk udah kita nggak jadi muncak, kita pulang aja gitu kan. Kita nggak usah deh gitu kan, karena udah ngalamin kayak gini gitu kan. Udah nggak mungkin juga kita terusin gitu kan. Dan si Icut pun ngomong gitu, ya deh gue juga nanti mau cerita deh kalau udah turun katanya gitu kan. Terus belum ngomong gitu, si Icut nyambung lagi nih, entar dulu deh, Sar, lo punya permen nggak yang tadi? Langsung dikeluarin akan permennya, langsung si Icut alhamdulillah. Yaudah, ambil lagi. Si Nasar kan, apaan sih lu katanya, udah diminta terus gue suruh dibalikin lagi, gimana sih katanya. Udah deh besok aja gue ceritanya kalau kita udah sampai gitu kan. Nah singkat cerita mereka udah barengan lah tuh nyari jalan pulang gitu kan.